Ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mempublish media pembelajaran kita. Yang pertama, kita harus menghilangkan navigasi yang ada di area luar dari media interaktif kita, khususnya yang dibuat dengan menggunakan articulate storyline. Seperti yang tampil di sini. Nah, ini adalah sangat dihindari sekali. Agar navigasi ini bisa hilang, kita akan mengaturnya nanti. Kemudian yang kedua adalah tampilan layar. Tampilan layar ini melebihi dari area dari browser kita. Maka di sini kita akan ubah agar dia fit, ya. Dia fit ke browser kita. Artinya dia menyesuaikan dengan browser kita, bukan membesar seperti ini, ya. Nah, ini kita bisa atur sebelum kita mempublish media kita atau kita online kan media kita, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan navigasi dan juga tampilan dia full fit dengan browser kita? Yuk, silahkan disimak aja videonya. Halo Bapak Ibu semua, selamat datang di channel YouTube saya, Bahyudin Nur. Di video ini saya akan tunjukkan gimana cara untuk mengatur navigasi yang ada di sini agar hilang, ya. Jadi semua kontrol kita ada di dalam slide yang ada di area sini. Kemudian yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatur agar tampilan media kita itu sesuai dengan tampilan browser kita. Jadi dia fit, menyesuaikan area browser kita. Jadi bukan bisa di scroll seperti ini, ya. Nah, ini kan kurang bagus dilihat, ya. Jadi nanti akan fit seperti inilah kurang lebihnya. Oke, gimana caranya? Kita buka dulu untuk articulate storyline-nya. Oke, gimana caranya? Di sini kita buka dulu articulate storyline-nya. Untuk teman-teman yang sudah membuat, silahkan diatur saja, ya. Kemudian nanti untuk navigasi yang sudah dibuat, dicek kembali apakah sudah terhubung dengan slide lain atau tidak, ya. Karena tampilan yang ada di sini adalah tampilan defaultnya. Kita perlu menghilangkan atau navigasi yang ada di sini. Oke, di sini saya akan coba buat project baru dulu. Kita buat project baru sebagai contoh saja. Buat teman-teman yang sudah membuat, silahkan buka dulu projectnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan buat 2 slide dulu. Ini saya buat 2 slide. Slide yang pertama ini akan saya ubah dulu untuk aspek rasionya di bagian desain, kemudian story size. Nah, di sini kita ubah menjadi 16:9, dan di sini kita masukkan nilainya adalah 1280. Kita klik di sini, otomatis berubah menjadi 720 apabila aspek rasionya itu menjadi horizontal, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah. Ini saya buat 2 slide. Saya duplikat aja. Slide yang pertama ini misalnya saya buat tombol next, ya. Tombol next saja. Kita buat next. Kemudian yang ini saya copy. Nah, di sini saya paste dan ini saya back. Dan ini saya trigger aja. Triggernya ke sini, ya. Nah, ketika diklik. Oke, dan ini next, ya, ketika diklik. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita akan lihat. Nah, setelah anggap kita ini selesai, yang paling penting adalah kita melihat di sini. Kita lihat di storyboard, street view. Nah, di sini akan terlihat nih, ada menu navigasi yang dibuat secara otomatis. Nah, kita wajib menghilangkan yang ada di sini, ya. Kita lihat slide yang pertama masih ada muncul, kemudian kita lihat slide yang kedua juga ada. Kita hilangkan terlebih dahulu yang ini. Oke, button, swipe, next, kemudian next. Nah, ini sudah hilang. Kemudian di bagian sini juga kita hilangkan juga di bagian slide 2. Nah, inilah yang perlu kita atur terlebih dahulu.
Nah, atau juga misalkan kita masuk ke dalam slide, kita sudah masuk di dalam slide, maka di sini nanti juga muncul ya, di bagian sini muncul juga nih. Kalau kita aktifkan sini, kalau kita masuk ke dalam slide, nah di sini juga muncul, kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa hapus nih. Hapus. Jadi caranya seperti itu, bisa di dalam slide atau di tampilan story view-nya ya. Kita bisa cek di sini. Oke. Nah, ini kita hilangkan, dan ini juga kita hilangkan. Oke, ini sudah hilang, sini. Langkah yang berikutnya, kita mengatur yang tampilan ini tadi ya, tampilan di sini tadi. Ini kan muncul ya, ini kan ada media, menu, judul, ada resource, ada audio. Nah, kita mengaturnya, kita hilangkan di bagian player. Nah, inilah yang kita atur. Kita masuk ke bagian shot, kita uncheck list, menu juga kita uncheck list. Kita bisa lihat tampilannya di sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan masih ada ya, ada untitled, ada audio, ada pengaturan, ada next prep. Nah, ini kita hilangkan. Semuanya ini kita hilangkan. Feature, title, kolom, caption, kemudian akses control. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti semua navigasi yang berada di luar sudah kita hilangkan. Kalau misalkan ada, walaupun di sini kita sudah hilangkan, ada kemungkinan bisa di dalam slide yang lain. Silahkan cek aja satu persatu. Kalau tampilannya seperti ini, berarti ini sudah berhasil kita hilangkan navigasi yang berada di luar. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian oh iya, satu lagi, agar menjadi fit ya. Tadi kan tampilannya nggak fit ya, kan bisa di scroll lagi nih. Agar tampilannya bisa fit, kita atur di bagian player, terus kita pilih ke bagian order. Nah, lock player at optimize size ini kita ubah menjadi scale player to fill browser window. Nah, dia akan menyesuaikan ukuran window. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil. Dan kemudian yang ketiga, mungkin ya, apabila semua media kita itu ingin diakses dengan mode landscape ya, kita bisa ubah di bagian sini. Di sini ada setting responsive playback properties. Nah, jadi si user itu menggunakan media kita itu dengan mode landscape, jadi dia akan memutar HP-nya. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini ada menu tablet. Tablet itu apakah modenya bisa landscape atau portrait, atau landscape only atau portrait only. Nah, jadi kita bisa mengatur di sini. Kalau misalkan media pembelajaran itu modenya adalah seperti yang tampil kayak gini, nah kita maunya ini adalah bentuknya landscape, kita bisa ubah di bagian sini, landscape only. Kemudian untuk pengguna handphone juga landscape only. Nah, jadi ini sesuai dengan aspek ratio yang punya kita ini. Jadi kalau kita pilih yang landscape and portrait, bisa diakses secara vertikal maupun horizontal. Ini kita pilih seperti ini aja modenya, kita klik OK. Selanjutnya kita publish. Nah, di sini saya menggunakan articulate versi, bisa dilihat view about storyline. Jadi di sini saya menggunakan versi articulate yang ke 12.24 ya. Articulate 3 dengan versi 12.24. Nah, ini kita langsung aja masuk ke bagian home publish. Jadi kita kasih nama, untuk namanya bisa disingkat saja, misalnya mengenal planet, misalnya map lah ya.
kemudian web di sini, dan ini dimana nanti akan dipublish. Langsung kita publish. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Langkah selanjutnya ini kita akan mengubah file story menjadi file index ya. File index ini nanti akan terbaca di hosting web apabila kita ingin mengonlinekan media pembelajaran kita. Jadi dia akan membaca file indeksnya. Nah, ini sudah selesai, kita pilih open. Nah, ini sudah kita buka. Kemudian nama file story ini kita rename ya. Kita rename menjadi namanya adalah index. Nah, baru setelah itu kalau ingin membuat dia menjadi bisa diakses secara online seperti yang tampil di layar ini, misalnya di media.my.id InPA Perda, itu kita ubah file ini menjadi file zip, misal kita bisa upload ke hosting website kita. Kita klik kanan, kita pilih yaitu add to archive. Pastikan sudah menginstal aplikasi WinRAR. Nah, kemudian ini kita pilih zip. Setelah itu kita klik OK. Nah, inilah yang akan kita upload ke hosting website kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Bahyudinur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.